Halo pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Surabaya Now, program obrolan santai seputar hal-hal yang sedang kekinian dan juga hal-hal seputar zaman now. Saat ini saya sedang berada di Pop Hotel Stasiun Kota yang ada di Jalan Waspada nomor 58 Surabaya. Dan saya juga sudah bersama dengan seorang bintang tamu yang istimewa. Ada yang bilang bintang tamu saya kali ini adalah seorang driver online plus. Wah, apa itu ya maksudnya ya, plus? Aduh, saya jadi merinding disco. Pada penasaran semua? Ya udah langsung aja, nggak pakai lama, kita langsung sapa bintang tamu kita. Ada Mbah Budi Budaya. Apa kabar Mbah Bud? Baik, alhamdulillah bisa menghadirin undangan Surabaya Now. Iya. Yap. Mbah Bud, ini saya penasaran. Tadi kan sempat ngobrol-ngobrol sebentar ya sebelum take ya. Kok namanya itu Mbah gitu loh? Padahal masih muda loh. Casingnya tuh masih wow gitu loh. Aku udah punya cucu guys. Oh, udah punya cucu guys. Waduh. sudah SMP. Oh, sudah SMP. Oh, tapi masih oke kayaknya, anak muda banget ya. Iya. Mbah Bud, ini kan banyak yang bilang nih, katanya Mbah Budi itu driver online plus. Yap. Maksudnya apa sih Mbah Bud? Plus ini bukan konotasi yang negatif, tapi yang jelas untuk memajukan komunitas taksi online dengan keberadaban, sopan santun, punya kode etik yang lebih tinggi. Maksudnya semacam talenta harus dibutuhkan banyak gitu loh. Talenta untuk menjadi seorang driver online gitu maksudnya? Tidak hanya bisa menyopir aja. Oh gitu, maksudnya tapi harus bisa menciptakan smile and love. Smile and love? Ya. Maksudnya gimana ini? Supaya penumpang itu seneng gitu ya? Iya, biar sambil mendeteksi penumpangku ini ada masalah enggak ya, seperti gitu. Maksudnya gimana sih? Kok masih belum paham ya Mbak Bud? Selain saya ini bisa baca telepati, membaca seperti reader naik di kendaraanku, saya bisa baca punya masalah atau enggak, seperti gitu. Nanti akan saya jelaskan nanti. Oh iya. Nanti saya akan bisa baca telepatinya. Varia saya Pak. Bidadari Varia. Oh, bidadari. Aduh. Saya jarang manggil ibu, mbak seperti gitu. Oh iya. Saya selalu memuja kaum apa ya? Aduh, saya tersandung Pak. Tersandung ya, ya Allah. Sendal saya ketinggalan ini, kok saya dipanggil bidadari ya? Iya, sayapnya ya. Biasanya kalau saya mau bilang bidadari itu, saya ngeliat belakang dulu gitu loh. Kenapa? Bolong? Iya, ada sayapnya enggak. Tapi ya alhamdulillah sore hari ini saya bicara dengan seorang manusia yang labelnya sebetulnya bidadari. Gitu. Oh, ya. Bidadari sebetulnya banyak loh. Oh, ada penumpangku itu yang suka bilang, Mbak Bud, kenalkan aku ini Lolita, tahu nggak Lolita? Apa itu Lolita? Lolos 55 tahun, maksudnya masih hidup gitu. Ada lagi, lolos ya. Ada lagi yang bilang aku seksi, mengenalkan nama itu aja. Oh iya. Seksi. Saya kecici seurip seperti itu. Kecici seurip. Ya, orang Surabaya itu Fani. Iya. Seperti itu. Wah, ini keren ya. Saya juga dengar Mbak Budi ini sambil nyetir juga sambil ngevlog ya. Waduh, jadi YouTuber juga ini. Itu juga hiburan saya menjelang mau meninggal gitu loh. Oh, jadi kalau sebelum meninggal tuh saya udah punya karya banyak. Oh, ya. Bidadari Varia tentunya juga tahu bahwa saya juga penyanyi gitu loh. Waduh, kok semua diborong sih? Ya, yang namanya plus. Oh, plus. Saya ini penyanyi, dokter. Dokter gimana nih? Kameramen mesti gak nyangka kalau aku dokter. Oh, dokter apa? Dokter rambut guys. Oh, dokter rambut guys. Hairdresser kan dokter rambut gitu. Iya. Tapi ada yang percaya bahwa saya itu seorang dokter. Oh gitu. Ya iyalah. Kalau mau sharing masalah rambut, saya ini juga paham. Saya ini kan hairdressernya Johnny Andrian Salon dulu. Oh, ya. Bahkan Surabaya. Tata rambut Harbi, himpunan penata rias rambut, sama Rudi Adiswarna, itu ngadakan event selalu harus tahu saya. Jelek-jelek ini udah tua masalahnya, pernah jadi juara guys. Waduh, keren ya, semua diborong nih. Juara 1 pernah, 2 pernah, seperti itu. Wow. Jadi hairdresser juga gitu ya. Iya. Driver online juga, YouTuber juga. Waduh, semuanya diborong. Vlogger penyanyi. guys. Vlogger Bidadari Varia. Oh, iya. Untuk hiburan aja sebetulnya. Nggak nanya subscriber saya sekarang ini. Berapa?
Ya belum ada 1 juta sih seperti itu. Karena mau nyombong saya yang jadi itu ya. Enggak berani saya nyombong. Oh, enggak berani ya? Saya enggak berani nyombong ke. Saya kecil tadi. Bidadari varian ini tentunya untuk Jawa Timur tuh teritorialnya itu sudah sebagai acuan kalau yang namanya Surabaya TV ya. Semoga selalu jaya gitu loh. Amin. Mau wawancarai seorang driver yang kayak gini gitu loh. Waduh, tapi keren, drivernya tuh plus gitu ya. Ternyata tuh punya banyak talenta gitu loh ya. Nah, ini saya dengar juga Mbah Budi ini juga penyanyi kan tadi ya. Betul. Waduh, itu gimana sih awal ceritanya gitu loh? Kok bisa semuanya diborong gitu loh? Awal ceritanya itu kalau dari SD kelas 1 itu saya udah bisa main musik. Yang namanya main gitar, krip, akor pokok. Tapi rata-rata anak sekarang itu main gitar hafalan. Solfasinya nggak diingat. Kalau dia bersuara do pakai suara C aja, dimintain suara bass dia nggak tahu. Rata-rata anak-anak. Oh gitu. Tapi kalau mereka talentanya turunan dari bapaknya yang ngerti musik pasti tahu. Udah tampil di mana aja? Kalau saya sering tampil tuh di mana ya? Di kafe-kafe aja. Oh iya. Saya kebanyakan ini stand up comedy. Oh malah stand up comedy ya? Iya, suka gitu. Waduh, ada lagi nih profesi tambah lagi ya, satu lagi ya, stand up comedy juga ya? Stand up comedy, Wow. dreaming, dreaming comedy itu sering saya lakukan pada saat dapat penumpang yang funny. Seperti itu. Kembali lagi nih ke driver online gitu ya. Sebenarnya profesi driver online sendiri itu sudah sejak kapan ditekuni sama Mbah Budi? Aku itu semenjak 2016 kalau nggak salah. 2016 ya? 2016 awalnya aku ini nggak mau sih jadi driver gitu. Awalnya maaf aja malu gitu loh. Karena melayani orang. Saya ini juga di bidang jasa. Tapi layanan di bidang jasa ini kan tentang rambut, tentang make up. Bahkan saya kan juga pernah dan sering ke Bali, ke Hotel Ayana atau di mana di Ubud. Seperti itu sering juga. Cuman lama kelamaan ini senang gitu loh. Senang walaupun sangat kecil kok. Penghasilannya itu kecil, cuma saya mengejar senyum dan tawanya ketemu banyak orang. Itu yang bikin kita jadi senang juga ya. Nah, itu kebahagiaan pada saat saya gitu ya. nge-grab itu pernah ada cerita gini, Bidadari Varia. Pada saat saya narik di daerah TP itu 3 anaknya, 1 ibunya. Di tengah perjalanan telinga saya itu dijewer. Karena awalnya, ibu boleh saya ngevlog? Terus dia menolak. Setelah nolak aku diem aja. Ya Allah, kenapa ini nggak mau diajak ngevlog? Telinga saya dijewer. Saya nolak sampai belakang. Kamu Budi ya? Ya Allah Budi, kamu nyopir sekarang gitu. Iya Bu, saya bilang gitu. Nanti di rumah ya udah, sampai rumah saya motong 5 orang lumayan. Oh, jadi udah dikenal dulu ya profesi hairdresser malah lebih dulu ya? Ya, saya sambil menyelam minum air, sambil cari customer saya yang lama-lama. Oh, oke. Saya selalu bawa gunting kalau nyupir apa itu. Oh, makanya tadi saya pikir masuk sekolah itu kok bawa tas itu ya. Ini saya selalu bawa gunting ini. Oh, gitu. Ini. Wow. Ini selalu bawa gunting ini. Ini set gunting ya? Ya, gunting ini dari Jepang kalau nggak salah ini. Oh. Tempatnya juga ini. Nah, seperti ini. Selalu bawa ini. Oh, iya. Ya. Berarti saya minta dipotong rambut on the spot bisa ya? Boleh dong. Ya? Gratis lagi. Aduh. Gratis kan Bidadari ya. Alhamdulillah. Dapat gratisan ya. Mbak Budi, ini balik lagi ya ke masalah tadi ya driver online. Tadi kan awalnya mungkin belum ada kepikiran nge-vlog atau gimana? Sejak kapan timbul ada kepikiran sambil setir terus sambil nge-vlog juga? Itu apa sih yang membuat ide itu muncul gitu? Ide muncul itu karena saya melihat diri saya sendiri, berkaca bahwa saya ini orangnya suka yang selalu interaktif sama seseorang. Saya paling nggak suka dapat customer di salon diajak ngomong nggak tanggap, itu kan ada masalah. Ataupun satu ada permasalahan nggak oke sama saya, atau penampilan saya nggak oke, seperti itu. Nah, pada saat saya pengen ngevlog itu sebetulnya karena saya terinspirasi sama salah satu anak muda Bandung, namanya Ayah Ibrahim.
Oh, oke. Ya, Ya, Ibrahim ya. ini jago nyanyi, seperti gitu. Seperti bidadari tak bersayap apa? Ada judul lagunya itu. Oh, bidadari tak bersayap, Anji. Bukan, ada lagi ciptaan Ayah Ibrahim. Oh, ada lagi? Ada. Oh, oke. Seperti gitu. Nah, makanya dengan adanya itu akhirnya saya beranikan gimana ya modalnya. Ini sementara saya belum punya kamera untuk sementara modal HP dulu gitu. Sambil ngumpulin subscriber. Dan jangan salah, saya ini driver yang nggak begitu punya banget gitu loh. Tapi saya suka berbagi. Luar biasa. Tiap tahun kita kumpulkan. Seperti gitu, membantu orang-orang. Saya bilang vlog sama seseorang, saya ngeliat contohnya ini ada salah satu di YouTubeku ini, namanya Nana jualan kerokan gini. Pada saat saya panggil, nanya dia, ada apa ini gitu. Kamu sini dek, kamu jualan apa? Saya jualan kerokan. Itu saya beli. Saya beli berapa satu? 10.000 itu dapat 2 kerokan sama apa? Korek. Itu saya beli 100 lah nilainya. Dia langsung nangis gitu loh. Kenapa kamu nangis? Ini Pak, saya 3 jam nggak laku-laku jualan. Bukan digiling gitu. Saya kan sering nongkrong di warkop itu. Nah, setelah saya kasih 100, ada uang sendiri untuk dia seperti gitu. Jadi dia nggak nyangka, padahal hasil seperti halnya saya pada saat dipanggil di Citraland, satu orang bayar 200.000, 5 orang ya udah 1 juta. Itu membuat iri anak saya. Yai, aku ini jalan online sehari 200-150. Ayah segitu. Ya dari kamu aja, saya bilang gitu. Dari kamu aja gak mau sekolah kayak ayah gitu. Saya kan sekolah rambutnya di Joni Andrian dulu. Seperti gitu. Ya itu sukanya ngamen tuh saya suka. Saya dulu datang di Jakarta ngamen-ngamen juga loh. Oh gitu. Sebentar, itu pertama kali sebenarnya profesinya dulu yang paling ditekuni dulu awalnya yang mana? Awalnya Mbak Budi pengen jadi tentara saya dulu. malah pengen jadi tentara Iya, dulu. Oh, pengen oke. jadi tentara, terus jadi hairdresser, biar nggak dibilang capcus, nggak dibilang Binancini. Tahu Binancini? Apa tuh? Binancini itu banci. Oh, oke. Bina depannya dikasih in. Bina. Binancini. Oh, Banci, iya 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 in, iya. Binancini. Itu bahasa salon tuh. Iya 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 iya. Jadi kalau ada orang ngomong salon saya akan tahu. Seperti gitu. Jadi badan saya sempat saya coret-coret biar kelihatan lanang banget gitu. Oh, gitu. Biar nggak capcus. Makanya ada tatonya ya. Iya, tato. Tapi selama saya tato ini, Iya, saya sempat kaget sama teman saya, driver online juga. Namanya Pramono itu saingan berat banget gitu loh. Anaknya ganteng, badannya six-pack, hidungnya mancung. Teman-teman udah tahu semua kalau Pak Budi tatonya apa, orang sudah tua gitu banyak tato. Ini loh Mas ganteng nih tatonya peduh, tahu gak tatonya peduh itu? Apa itu? Ternyata tak lihat tuh badannya, saya lihat di lehernya aja udah tulisannya penuh, tato penuh itu udah nggak bisa apa-apa. Katanya itu tatonya penuh gitu ya. Tak pikir asumsinya Ada tulisannya semua. ya. Ternyata ada tulisan tato penuh tulisan ya. penuh aja. Waduh, seru banget nih. Oke, kita break dulu ya. Oke, Mbak Budi, Pak. kita lanjut lagi ya. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan lagi obrolan seru kita setelah jeda pariwara berikut. Tetap di Surabaya Now. Hai pemirsa, jumpa lagi bersama Rosita dalam acara Cooking Fresh. Masukin ini ya? Iya. Ini apa dulu? Sembarang ya? Bawang merah dulu. Bawang merah semua? Semua? Iya, semua. Oke. Kita aduk dulu bawang merahnya sampai harum, pemirsa. Au! Gue kaget. Gurih, pokoknya enak banget lah. Ini makan sama apa aja pasti lebih enak kayak ini ya. Kang Ridu ini romingga ke Prabon kawali pondok sarwa pitenah sinawang dening para kawula kaya iku putra yang Brahma kang sejati kang wis bisa mbelani marang negara nanging sejati jroning praja malih peteng
datang wonten pangaribawaning cahya. Bocah-bocah bos lenggah kampar sang brandal. Begini Bidadari Varia, biasanya semua reader aku ini ya, kalau naik tuh tidak lepas rasa santun saya itu, saya harus selalu mengucapkan selamat pagi dan assalamualaikum, Om Swastiastu, rahayu-rahayu kayak gitu-gitu. Nah setelah itu ya saya biasanya seperti gini. Nah, di dalam mobil tuh sudah nggak banyak basa-basi. Karena saya ngevlog kan harus izin. Setelah itu saya baru ngomong, saya harus baca suluk dulu gitu. Boleh ya baca suluk ya? Oh ya boleh boleh. Oh, bumi kunjang ganjing langit kelap kelap katon lerki nanti. Nah itu kinanti itu salah satu mahasiswa atau mahasiswi yang terngiang-ngiang di otak saya. Oh. Jadi penumpang saya yang paling smart, paling funny, paling humble itu namanya Kinanti selalu. Karena bahkan dia bersedia ngajak ngevlog saya. Oh gitu. Ngajak ngevlog saya. Oke. Nah, itu biasanya penumpang kalau sudah ngevlog itu saya harus cerita seperti halnya seperti gini. Nah, pernah saya itu dapat penumpang mulai dari ke arah Gempol. Ya. Nah, habis saya kumbalin kan, saya mesti orangnya waktu itu pakai baju merah juga. Oh gitu ya. Namanya sempat lupa. Dia itu saya bilang habis saya kumbalin gitu, tanganku kan gini terakhir gitu ya, seperti gitu. Maksudnya seperti gini, sarengnya gitu. Oh sarengnya. Ibu tahu ya? Gitu ya. Dia langsung jawab tahu, katanya piti uang katanya gitu. Hah? Katanya uang. Oh. Saya kan ketawa Iya, ya Allah, iya, ini kan iya. sarangyo ya. Iya iya Terus iya. akhirnya saya menjelaskan, Bu, ini sebetulnya itu sarangyo. Ya udah tahu itu dari Korea namanya sanmyo katanya. Bukan sarangyo, sanmyo seperti gitu. Kalau teringat lagi saya dapat penumpang dari mana ya, Papua. Oh keren banget itu pada saat nyetir, aplikasi saya baca. Orangnya gede-gede, orang Papua kan orangnya gede, tinggi, hitam, wangi. Ya. Mungkin pakai parfum dari kaki sampai rambut ya, wangi banget. Oh gitu. 2 orang duduk di depan, belum ada pandemi ya, kakinya ditaruh di atas. Oh. Yang satu ditaruh di atas kursi belakang saya. Terus gimana Saya diam reaksinya Mbak Budi? Ya aku boleh saja kan, ini kan anak-anak milenial ya. Ya, santun tuh nomor 2 gitu loh. Yang penting santuy gitu ya. Oh, oke. Dah, setelah saya nyopir itu, Pak Budi, tolong antar saya kemana? Saya harus ke Samsat. Saya dapat tugas dari Pak Tua gitu loh. Yang ikut program 5 tahun sekali nggak bayar itu apa? Tahu nggak? Yang 5 tahun pajak nggak bayar itu apa namanya? Oh, pembebasan pajak, pemutihan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, setelah sampai di sana, aku kan dibilangin sama dia, Pak Budi tolong nanti tidak pakai aplikasi. Nah, terus gimana? 2 jam nanti Bapak jemput lagi. Saya pulang dong, kan dekat rumah saya. Rumahku kan dekat, pulang. Setengah jam belum ada, saya dibel. Pak Budi tolong ke Samsat secepatnya. Kenapa? Harusnya Pak Budi itu ikut memikirkan saya. Loh kenapa udah ngomong aja sampai di sana. Gini loh Pak Budi, saya datang ke Surabaya itu tidak ikut di Samsat ini, saya ikut program pemutihan badan. Ngapain di Samsat? Seperti gitu. Pemutihan badan. Ya, akhirnya dia sempat berantem sama polisi di Samsat itu. Saya diam aja. Oh ini keren banget ini. Oh iya. Seperti gitu. Mispersepsi ya. Ya. Mispersepsi ya namanya Iya. ya. Salah persepsi dia seperti gitu. Oke. Ya, terus ada lagi perlu ketahui Mbak ini, saya salah satu sopir online tua yang ada rencana wacana setahun yang lalu itu mau nuntut satu penyanyi legend. Tuh, kenapa? Ya iyalah gua gitu loh, berani saya nuntut. Gimana sih maksudnya gimana Mbak Budi? Dia nuntut Iwan Fals dulu, penyanyi besar ya. Loh.
penyanyi besar. Kenapa? Dia. Itu menyakitkan hati saya semenjak SMA. Waduh, ada masalah apa tuh? Iyalah, dia bikin lagu sembarangan gitu loh. Lagu judulnya apa? Pengen tahu gak? Si Budi. Iya, iya. Si Budi? Si Budi kecil. Oh. Iya, itu selalu terngiang-ngiang di otakku itu. Si Budi kecil kuyup menggigil. Aku ini udah mbak-mbak selalu dipanggil-panggil terus seperti Lu kan enak, awet muda jadi awet kecil lagi. Awet muda awet kecil ya. Awet apa? Awet kecil? Awet hidup kalau aku. Oh. Gak perlu awet muda. Namanya kita manusia perlu oksigen. Iya, Oksigen iya, kita iya, butuhkan iya. bisa menuakan kita seperti itu. Udah protes? Ya, Udah protes? masih rencana guys. Oh, masih rencana guys. Ya, insya Allah dia denger kan nanti tahu kan. Oh gitu ya? Semenjak dia menciptakan lagu itu saya nggak mau dengarkan lagu dia. Loh, Saya bikin lagu sendiri. oh gitu. Wah. Ya, lagu Itu saya. positifnya ya Mbak Budi ya. Iya. Tapi emang dulu ngefans sama Iwan Fals? Dulu ngefans bingit. Oh, ngefans bingit sih ya dulu Ngefans ya. bingit gitu. Heeh. Terus gara-gara ada lagu itu terus jadi mutung gitu ya? Jadi nggak suka. Oh, oke. Akhirnya saya menciptakan lagu sendiri. Ya seadanya lah bisa. Ih, Mbak Tapi Budi baperan. Aku. Iya. Iya kayaknya baper-baper dikit deh. Oh gitu. Karena saya nggak suka hati saya itu tersinggung gitu loh. Kadang itu saya suka memuliakan siapa aja. Iya 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 Orang iya. bisa iya. senyum dan tawa, saya wajib senyum seperti itu. Gitu. Mbak Budi, ini saya kembali lagi ya ke driver online tadi. Tadi kan Mbak Budi kan sempet tuh ngajak penumpang vlog bareng. Jadi itu spontanitas ya. Artinya kalau ada penumpang yang nggak berkenan juga nggak apa-apa. Kalau ada yang saya mau juga oke gitu. Nggak bakal nyuri-nyuri ngeprank gitu, nggak banget, nggak berani aku. Iya iya iya. Jadi izin dulu gitu ya, Ya, Mbak Budi ya. karena saya ingin menciptakan senyum dan tawa seperti gitu. Jadi penumpang tuh wajib tertawa. Begini, boleh saya praktekkan kalau saya gombalin nama penumpang? Oh boleh. Jadi Anggap aja sering dia banget dari ya, Varian sering ini. banget yang kembali penumpang ya. Iya. Waduh. Anggap aja saya itu nggak peduli itu istrinya polisi, tentara, hakim, itu selalu saya gombalin. Waduh. Gitu. Hati-hati pemirsa. Iya, seperti itu. Jadi contoh saya pada saat mobil, Ya. megang mobil nih setirnya, saya selalu baca sulu. Oh bumi gonjang ganjing, langit kelap katon lir kinanti. Itu di awal ya? Ya seperti gitu. Oh oke. Oke, sore hari ini saya mendapat satu penumpang bidadari presenter dari televisi Surabaya dalam acara Surabaya yang Now. mulai Surabaya Now guys. Nah ini penumpang saya langsung saya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bidadari Varia. Oke, selamat siang. Oke, karena pada umumnya ritual naik di mobil saya harus ada smile and laugh. Saya ingin tanya ataupun ngadakan survei boleh? Oh, boleh. Ngadakan survei boleh ya? Iya, boleh. Bidadari. Survei apa sih itu surveinya? Surveinya ini sekarang boleh ya saya praktekkan ya? Boleh. Bidadari Varia kenal Tukul Arwana? Oh, tahu sih tapi nggak kenal. Ya tahu ya, pada umumnya santunnya orang Jawa Timur seperti itu. Iya. Seperti gitu. Jadi dia sekedar kenal aja gitu. Sudah tahu wajahnya ya? Oh, sudah tahu. Kalau sama Mbah Bud, ganteng siapa? Cepet dijawab. Oh, gantengan Mbak Budi deh. Alhamdulillah Deket guys. soalnya ya. Aku dibilang ganteng, jadi ini ada doanya setiap orang bilang saya ganteng. Oh, apa doanya? Ada, boleh ya? Iya, boleh. A'udzu billahi minas syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah saya memanjatkan doa itu, ya Allah ya Tuhanku, semoga satu bidadari Varia ini selalu kau beri pinaring keselamatan lahir dan batin. Amin. Selalu diberi smile oleh Dreaming Team ataupun teamwork dalam bekerja. Amin. Semoga satu bidadari ini selalu kau beri jiwa rendah hati, tidak congkak, tidak sombong, Amin. sehingga Rabbal disayang alamin. tetangga dan teman-temannya. Ah. Yang paling terpenting, bidadari satu ini, bidadari Varia, selalu disiapkan surga oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin Rabbal alamin. Seperti itu, doanya seperti itu. Wow. Kalau bilang ganteng saya. Oh gitu ya? Pengen tahu nggak kalau sampean bilang ganteng Tukul? Iya, gimana? Sampean udah nikah? Sudah. Sudah punya anak? Sudah. Berarti akan punya menantu ya? Iya. Cewek apa cowok anaknya? Cowok. Jadi doanya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku. Sampai tinggal amin dong. Amin dong. Amin. Tangannya diangkat dong. Iya, amin. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah bidadari Varia ini, walaupun dia bilang ganteng Tukul, tidak mengurangi rasa hormat hati saya. Dan doa saya, semoga bidadari Varia ini apabila nanti punya menantu, parasnya
yang mirip Tukul, guys. Amin. Amin ya rabbal Nggak alamin. apa ya, wajahnya mirip Tukul nggak apa Iya ya? iya nggak apa-apa. Tapi bukan karena famous-nya, aku paling sedih kalau. Oh, Nggak tapi apa-apa. anak saya laki. Anak saya laki. Ya walaupun perempuan parasnya mirip Oh, gitu Tukul ya. Arwana. Amin. Amin. Amin guys. Aminnya semoga ikhlas. Karena seperti doa saya, semoga menjadi bidadari yang Oh ikhlas, gitu ya. yang smart, funny, humble seperti itu. Oh iya iya iya. Itu iya. kalau bilang ganteng, Tukul. Oh iya. Nah, gitu. Penumpang yang habis saya ngajak vlog Ya. harus memberi subscribe saya. Oh. Wajib. Wajib Kalau ya. itu dilakukan, saya doakan masuk surga. Iya. Orang yang tidak subscribe saya, Ya. lupa, tetap saya doakan masuk surga. Oh ya. Tapi training dulu sehari di neraka. Tuh. Seperti itu. Wah kocak juga nih ya Mbak Budi ya. Wah Iya. pasti penumpang terhibur ya Mbak Budi ya. Ya ini ada salah satu cerita yang rada funny dikit. Awalnya itu saya sudah siap-siap, selalu ingin menciptakan kalimat-kalimat yang funny gitu. Penumpang 5, cewek semua, bayangin aja. Naik Mau semua. diajak ngevlog bareng mau ya? Itu waktu itu dia mau, tapi jaim. Oh oke. Jaim guys, saya kan nanya, boleh saya sidon dreaming comedy mbak? Oh oke boleh. Setelah saya mulain, dia ngomong sendiri mbak, nggak merhatiin aku. Saya ngomong perasaan saya itu ya nggak begitu lucu karena sudah down kan, dia nggak merhatiin aku diem aja. Tapi aku tetap cerita. Iya. Sebetulnya lawakan saya itu, omongan saya itu nggak begitu lucu. Tapi kok mereka tertawa gitu loh. Kenapa kenapa? Tertawa nggak ada suaranya. Oh. Itu kan membuat aku sanksi dong. Akhirnya saya nggak basa-basi, nggak mau lihat kaca, saya noleh langsung gini. Hilang. Saya kaget mbak, ya Allah. Kenapa? 5 orang itu tak pikir tertawa, ternyata tahu. Apa? 5 penumpang itu giginya tongos semua gini. Nah itu yang membuat aku agak gimana gitu loh. Oh gitu ya. Iya, ya Allah tak pikir lucu, ternyata penontonku tongos semua gitu loh. Seperti itu. Wah ini luar biasa ya. Jadi sepanjang perjalanan ngevlog terus gitu ya. Seperti itu ya, setiap ada order gitu ya. Nah ini Pak Budi. ada lagi kalau penumpangku lagi menerima telepon, saya harus cuap-cuap sendiri seperti penyiar gitu. Pada umumnya saya selalu menyebut nama-nama reader yang sangat smart, funny, humble, selalu saya sebutkan. Seperti Bidadari Pinkan. Bidadari Pinkan ini seorang penyanyi, Ya. punya anak sudah kuliah. Itu selalu teringat saya sebutkan. Ada lagi nama Riri. Kalau yang Lumajang itu namanya Kinanti. Banyak. Ada nama Risma seperti gitu. Rima bukan Risma. Ada juga dari Pemkot. Ada seorang istrinya Brimob juga. Boleh saya kembaliin komen tuh, komennya ya lucu gitu loh. Seperti gitu. Oke, luar biasa ya, keren banget ya. Jadi bervariasi ya penumpangnya, dan cara Mbak Budi ini menghibur juga bervariasi gitu ya. Biasanya tergantung gombalin, ya. boleh dong saya gombalin Bidadari Varia. Oh boleh, boleh, Boleh ya? boleh, Boleh ya? boleh. Kalau saya nyetir gitu kan nggak berani ngeliat ini, bonus sih saya yang bisa ngeliat langsung Bidadari dengan Iya ya, cantiknya gitu. hanya bisa Bayano ya, nyetir bisa lihat langsung penumpangnya ya. Iya, Oke. begini. Bidadari Vania ini Varia. Varia ya, Iya. variannya agak guys. Varia, boleh tahu lengkapnya nggak Varia siapa? Varia Mei. Varia Mei. Iya. Untuk saat ini boleh nggak saya ganti? Tolong deh, please. Nama pilih. Audi apa mau? Audi atau Maudi? Mau di aja. Maudi ya. Iya. Boleh karena kalimat ini mau saya teruskan. Oh gitu gitu. Mau dinikahin sama supir tua ini? Tuh. Setelah itu saya juga bilang Kalau Audi, gini, Audi gimana? Kalau Audi saya jawabnya kalau Audi Audi gimana? itu biasanya untuk jebakan. Kalau dia milih Audi berarti aku sudah diizinin untuk gombalin gitu. Oh gitu. Kalau saya bilang Iya. Bidadari Varia ini Diana. Oh apa itu maksudnya? Ya. Diam-diam mempesona. Sudah Aduh. senyum. Setelah senyum gitu saya harus bilang seiman. Walaupun zaman ke kuil, ke gereja, saya bilangnya harus seiman. Tanya dong seiman. Seiman. Senyumanmu itu indah dan Oh. Seperti Oh, Cici. Nah, ini nanti saya lanjutkan gombalannya. Iya. Ada salah satu reader saya namanya Mbak Pinkan. Itu habis saya gombalin saya tanyain, Mbak bisa gombalin saya main baper enggak? Soalnya kan udah sepuh seumur saya, Iya. tapi masih cantik. Kayak Christine Hakim, dia bilang, Mas,
aku kalau dibaperin gini nggak baper. Terus apa Mbak? Kiper katanya. Apa itu kiper? Kiper itu kayak pikirannya konslet gitu loh. Nah itu akhirnya saya belajar telepati, bisa membaca pikiran seperti Mbak Varia. Ada lagi gini. Bidadari Varia ini tahu nggak namanya perbedaan Surabaya sama Varia? Apa itu? Keren loh itu. Apa bedanya? Religi banget. Apa itu bedanya? Kalau Surabaya itu ibu kota Jawa Timur. Seperti gitu. Ada pertanyaan? Iya. Bedanya apa? Ya tanya dong, kan perbedaannya Surabaya dan Varia. Kalau Surabaya ibu kota Jawa Timur. Ya, kalau Varia apa? Ibu dari anak-anakku. Oh, aduh. Keren kan? Gitu. Oke, break sebentar. Oke, break sebentar ya. Mbak Budi, kita break dulu. Karena sudah ada yang kode-kode nih durasinya. Oke, kita akan lanjut lagi nanti ya. Pemirsa, kita akan lanjut lagi obrolan seru kita setelah jeda pariwara berikut, tetap di Surabaya Now. Halo pemirsa Pelangi Inspirasi, ketemu lagi sama saya Bre. Dan usaha yang akan ia datangi kali ini adalah usaha kue tradisional, yaitu kue saguan bakar. Ana maya-maya katon angen danu ingkang ing bangwitan hanyarengi soroting surya harsa madangi jagat raya ing madyantara tinonjang Jalapraba kang sumurut sumunar hamadangi sasana minangka Purwaka. Ya pemirsa, balik lagi di Surabaya Now. Kita masih ngobrol-ngobrol seru bareng Mbah Budi Budaya. Mbah Budi, Ya. sejauh ini sudah ada berapa jumlah video yang sudah diupload? Ya sekitar 500 lah. 500? Masih 500. Wow, udah banyak juga ya. Iya. Subscribernya tadi mau nyampe 1 juta. Hampir-hampir. Amin. deh. Karena subscriber saya Iya. ini kan ibaratnya saya ngamen. Langsung minta sama penumpang. Tidak Iya. harus ini. Ayo kamu isi subscribe-ku, berani berapa, kan ada seperti itu. Jadi itu ya yang jadi timbal balik lah istilahnya seperti itu ya. Kamu tak hibur, ayo subscribe aku gitu Iya, ya. betul. Ya, itu tadi ancamannya itu tadi somasinya. Oh, ancamannya tadi yang mana? Ancamannya kalau memberi subscribe dapat surga. Kalaupun nggak memberi subscribe ya itu tadi. Dapat surga juga tapi training dulu nih neraka ya. Aduh. Seperti itu. Boleh saya tadi gombalin lagi? Belum ya? mau gombalin lagi. Nah, Oh boleh ya sih, dong. memang kebanyakan penumpang-penumpang jadi baper ya kalau Iya, digombalin baper. terus ini. Iya, Oh, ada yang gimana baper sih juga. gombalinnya? Boleh ya saya Mbak Budi? gombalin lagi dong. Iya. Ini kalau bicara masalah buku, banyak kan anak-anak yang smart itu suka baca-baca. Pada saat kuliah, sekolah, suka buku apa dulu? Bidadari Varia, suka buku apa? Cepet dong. Saya banyak kan kayak suka novel gitu sih. Novel ya? Iya. Yang romantis gitu ya? Enggak, novel pembunuhan. Detektif gitu, thriller Novel gitu. yang kill gitu ya? Thriller gitu. Iya. Thriller, ya pembunuhan gitu ya? Nggak nanya selera bukuku? Oh iya. Ya Mbak Budi seleranya apa? Suka baca buku apa? Selera bukuku itu buku nikah kita yang pernah kami simpan. Seperti itu. Kalau Iya. kalau selera mobilnya Bidadari Varia apa? Mobil. Mobil. Oh mobil. Ambulan Oh kok ambulan? kan epidemi, Oh gitu ya, karena pandemi itu ya. pandemi. Oh. Atau mungkin yang sport. Oh iya, saya suka Mini sih mobil Cooper. sport. Apa? Mobil sport aja saya. Mobil sport ya. Mobil sport Lamborghini. Boleh. Wah, keren banget seleranya ya. Nggak nanya selera mobilku. Oh, iya, mau tak tanya loh. Nah, tanya dong. Saya punya selera Seleranya apa, Mbak Budi? Mobil apa? juga. Mau bilang I love you. Oh, mau bilang I love you. Oh, so sweet.
Seperti gini, Iya. aku mau demonstrasi di depan teman-teman juga ataupun yang lainnya. Coba perhatikan tanganku ya. Perhatikan tanganku ini. Bidadari Varia, saya selain setelah saya baperin semua reader saya jelaskan dulu, saya bisa baca telepati. Oh gitu? Oh. Seperti saman tadi habis saya gombalin. Iya. Saman ada tulisannya di keningnya. Mau tahu? Iya, apa tulisannya? Ih, tuan najis, maksudnya nggak mau saya gombalin. Seperti gitu. Ya, seperti ini. Saya mau semacam notis kecil ya. Walaupun ini dilarang, saya lakukan harus dengan paksaan. Berarti ini. Oh, harus paksaan ya. Oh, oke. Bidadari Varia suka tangan saya pada saat begini apa begini? Bukan begini terus saya tempelkan, bukan. Begini aja deh, begini. Saya Begini aja ya, begini ya. Nah, perhatiin dengan seksama kelingking saya ini. Sekarang tutup mata, setelah 1, 2 buka akan berubah, bisa menyenangkan hati Saman dan teman-teman Saman. Oh, coba ya, saya tutup mata dulu ya. Oke. Coba perhatiin. Dah, 1, 2. Mbak, tunjukin dong penumpangku, biasanya tak suruh nunjukin sana. gitu ya. Sarangnya guys, seperti gitu. Oh. Seperti gitu. Kayak gitu ya. Jadi penumpang terhibur banget ya, Mbak Budi ya. Ya itu tadi sayangnya itu saja yang membuat hati rada sedih itu. Keningnya terbaca itu tadi. Oh iya. Saya bisa baca telepati itu ya sedihnya karena itu tadi. Tulisan itu banyak tadi. Tadi itu ya. Mbak Budi, sejauh ini ya di antara tadi kan banyak banget ya profesinya Mbak Budi gitu ya, macam-macam ya. Ya jadi dari driver online yang plus-plus tadi sambil jadi YouTuber juga kan, ngevlog terus juga jadi hairdresser juga, penyanyi juga. Biasanya kalau aku ini loh. lagu ini biasanya untuk penumpang, ibu sama anaknya. Kalau dia sendiri, tolong nanti pada saat melihat YouTubeku sama anaknya diajak. Oh gitu. Apa lagunya? Lagunya apa? Iya, lagunya apa? Tapi biasanya saya ini supir tua yang manja gitu, ngalem dikit. Boleh ngitungin saya mau nyanyi? Oh boleh. Coba kalau ngitungin gimana Bidadari Varia? 1, 2, 3. Gitu ya, pakai bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Bukan bahasa Madura itu. Inggris Timur ya. Coba belajar rendah hati, belajar sama saya. Oh ya, rendah hati ya. Coba ayo bareng sama aku. Wa, bangga. Bangga. Itu baru saya nyanyi. Oh gitu. Suara kalau saya nggak gitu, nggak nyanyi ya? Nggak nyanyi. Oh iya. Lumayan suara saya enak, tapi ya mungkin saat ini belum sempat minum air putih biasanya kan, biar nggak. Ayo Mbak, sama ngitungin Bidadari Varia. Wa, bangga. Terimalah lagu ini, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, hijau, kuning, dan biru. Meletus balon hijau, hatiku kacau gitu. Aku orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya kuota, aku tak punya pulsa, yang ku punya hanyalah wifi tetangga. Ya punya RT Ria. Gitu ya. Punya Pak RT. Ada salah satu RT keren di tempat saya itu. Oh iya. Bidadari di RW 13 paling cantik. Oh gitu. Karena dia perempuan sendiri. Tapi memang cantik orangnya. Iya. Namanya Ria guys. Oh iya. Boleh. Mbak Budi, tadi kan di antara semua profesinya Mbak Budi tadi itu profesi mana sih yang paling berkesan buat Mbak Budi? Pekerjaan ya, profesi. Iya. Semuanya kalau menurut aku selalu ada kesan indah semuanya. Cuman kalau untuk melalui untuk jenjang yang ke depan, saya walaupun sudah tua gini, saya ingin banget memiliki banyak salon. Oh, oke. Salon ini saya labelnya selalu ngikuti Johnny Andrian Salon. Johnny Andrian Salon itu sangat profesional banget. Jadi mengenai job deskripsinya, hierarkis kepegawaian itu susunannya mulai dari doorman sampai direktur. Nah itu sudah saya gapai semua. Jadi cara menyusun karyawan seperti gitu. Seperti gitu. Jadi saya selalu mendengar kalimat-kalimat di Johnny Andrian itu selalu diajari smile. Senyum itu tidak hanya 1, 2, senyum sinis, senyum kecut, senyum manis, dan senyum ramah. Itu selalu ada di konteksnya Johnny Andrian Salon.
cara memberi apapun seperti buku, menaruh minuman itu nggak boleh dari kiri, selalu harus dari kanan. Ya nggak boleh membicarakan hal-hal yang sifatnya privasi, kepartean seperti gitu. Pokoknya yang menimbulkan miss selalu dihilangkan izin indera. Ya. Dan lagi yang paling teringat, jadilah kerang, filosofinya gitu. Apa itu? Kerang itu kalau isinya cangkangnya keluar, walaupun diganti orang lain, namanya tetap cangkang, namanya tetap Joni Andrian Salon, seperti gitu. Makanya terutama calon-calon Surabaya ini tak lihat apa ya, paling punya 5, 4, 2, 1 karena tidak memakai manajemennya Joni Andrian Salon. Jadi inginnya Mbak Budi kedepannya juga pengennya punya salon yang banyak juga gitu Iya, ya. walaupun saya udah tua. Ada profesi yang ingin tinggal dikembangkan manage aja, lagi ya, gitu. memanage ya. Iya. Oh gitu. Skala kecil dulu. Apa. Untuk hiburannya jadi driver online tadi ya, driver online plus ya, Saya karena bisa walaupun menghibur penumpang habis ya. make-upin orang, ya kapan hari saya pernah dapat job dari Viva ya. Dari Viva, kalau nggak salah Viva yang di VR Supratman pada saat lomba deteksi wajah. Lomba deteksi anak-anak SMA itu loh. Waktu itu yang pemenangnya anaknya Pak Karwo. Itu yang dandani rambutnya saya. Ya Itu 40 orang. Yang mengerucut menjadi kecil. Jadi berapa orang. Itu yang dandani rambut Budi Budaya. Gitu. Bahkan yang saya tanganin tidak hanya orang-orang biasa. Seperti ada salah satu pimpinan TNI Kasat, itu pernah saya potong rambutnya. Oke. Saya potong rambutnya Kasat. Jadi saya udah Iya. biasa. Apalagi sudah sering ikut event, apa itu event cutting rambut. Juga banyak makan asam garam gitu ya, ibaratnya seperti itu ya, Mbak Budi ya. Ya, aku suka yang makan asam garam, tapi asam urat enggak sakit karena udah sering. Iya. I betul. see. Biasanya kalau Iya. saya gombalin cewek itu kalau pakai jilbab lain loh. Oh, gimana Pengen lebih tahu nggak? sopan gitu? Iya. Sama pasangan pakai jilbab ya. Saya harus bilang kalau bidadari Varia ini cabai rawit. Cabai rawit. Cewek cantik, berhijab, rajin wirid, rajin berdoa. Nah, setelah So itu saya harus bilang sweet. Iya. bidadari Varia ini ceker babat. Apa itu? Ceker babat, cewek cantik bisa bikin tobat. Waduh. Seperti itu. Jadi cowok yang kenal sampai sampean, suami yang memiliki sampean tidak mampu mendua. Oh. Dia akan bertekuk lutut di kaki bidadari Varia Waduh. karena asam urat. Wah, gak bisa ngadeg. Mbak Budi, Iya. ada nggak sih penumpang yang suami istri gitu ya? Masa Mbak Budi juga ngombal-ngombal Berani gitu? aku. Oh, berani? Suaminya nggak marah? Enggak, alhamdulillah enggak. Oh, Gini, gimana? Triknya gimana untuk sama suami istri menilai gitu? tolak ukur rumah tangga yang suka jealous cemburu apa enggak, saya harus bisa meretorika penumpang saya. Ya. Bahwa orang yang suka cemburu itu cepet mati, guys. Jadi di awal dikasih statement Iya, gitu dulu ya? harus boleh. Itu Gitu. ngancem itu Mbak Budi. Kalau memang tetap cemburu itu dilakukan, insya Allah orang itu akan cepat mati dan cepat sakit-sakitan. Makanya sama jangan jealous lah sama suaminya. Itu, iya nggak boleh jealous itu. Nah, waktu itu pernah nggak sih ada kasus yang suaminya itu ketika Mbak Budi ngajakin ngevlog bareng, terus ngombal-ngombalin dikit istrinya, awalnya setuju, kemudian jadi keberatan gitu, pernah nggak sih? Pada saat itu saya belum pernah sih disampaikan, tapi secara itu tadi saya baca telepati, tapi ini hanya ramalan melalui spion kaca mobil saya ya. Saya ngeliat gini, kenapa face-nya suami ini kayaknya jealous, Oke. tapi istrinya itu saya gombalin Seneng mepet gitu terus. ya? Ini suaminya kalau nggak salah orang Sulawesi, Oke. istrinya namanya pakai siapa sih namanya lupa aku. Pokoknya ada deh. Itu sempet hampir jealous tak lihat sana. Ternyata sama tahu nggak? Apa? Suami ini nggak berdaya. Kenapa? Pada saat gombalin dia kan tertawa terbahak-bahak. Saya nanyain kamu baper nggak? Habis saya gombalin, ya baper dikit gitu. Nah setelah suaminya melotot dia, terus akhirnya kok nunduk gini. Saya noleh itu ternyata diremas ini sama istrinya. Nggak boleh ngomong maksudnya. Sambil diem gitu tapi mulutnya bukain. Itu maksudnya diremat kali ya. Ya udah. Ya saya sambil berdoa. Iya, dari istri ya. Ya. Sambil bilang syukurin tuh istrinya aja suka tak baperin kok, artinya biar lucu aja, biar funny gitu. Ternyata
ada jeles-jeles sedikit. Oh. Kadang-kadang saya memberi edukasi cara berdoa manusia lah. Oh, Walaupun gimana itu? terlepas dari konteks agama. Jadi semacam apa ya? Ilmiah. Si feeling. Si feeling itu mungkin saman paham bahasa Inggris. Apa itu? Apa itu? Si feeling mungkin ya. Sip itu menyimpan, feeling pakai insting. Oh, oke. Ini saya punya sombong sedikit boleh ya? Ya boleh. Bidadari Sombong banget juga Varia nggak ini- apa-apa. Sombong banget nggak apa-apa. Nggak apa, sombong banget boleh ya? Boleh. Gini, dari Varia tidak boleh ngomong bahasa Inggris sama saya sembarangan. Oh, kenapa? Lahir saya itu di kampung Inggris. Oh, iya. Nanti ingetin yang apa tadi? Saya mau ngomong apa tadi? Yang mana? Ini tadi kan saya lahir di kampung Inggris. Kalau ngomong sama saya hati-hati. Iya, bahasa jadi Inggris. ya. Yang sebelumnya tadi? Tadi yang itu ya. Mana tadi ya? Lupa ya. Saya jadi lupa deh, jadi ikutan Oke, lupa kita deh. ciptakan lagi aja yang lain. Iya. Seperti halnya bidadari Varia ini kalau bisa ngomong sama saya jangan main-main karena saya ini juga aktif dulu di BNPB ya. Oh, BNPP. Nah, Badan Narkotik Oh, Provinsi. BNNP. BNNP. Ya. Itu saya kan pernah jadi sekretarisnya di LSM Family Support Group. Jadi saya yang memberi edukasi kepada orang tua korban seperti itu. Oh, malah orang tua korban ya. Oke. Itu kan sempat menghadirkan beberapa tamu, turis-turis itu kalau nggak salah 15 negara yang datang cuma lebih dari itu 20. Saya memberi edukasi ngomong belum sampai 5 menit separuh turis itu nangis bareng. Kenapa itu? Karena nggak paham apa yang saya omongkan gitu. Jadi bahasa Inggrisnya agak belepotan saya dikit. Oh, Ya, iya. tapi minimal tahu lah seperti halnya ada penumpang. Aku sambil belajar bahasa Inggris sebelahku ini ada temennya dia nggak begitu bahasa Inggris nggak begitu pintar juga. Tapi saya izin sama turis ini. Iya. I want to sing song to this afternoon. Oke, please. Ya, aku nyanyi. Nyanyi apa? Aku nyanyi lagunya Bon Jovi. Oh. If you live, bukan If You Living. Kalau If You Living kan lagunya The Purple. Lagunya The Purple It's itu My Life, Angel kalau Smile, itu. Bon Jovi Angel itu. Smile is what you Oh, share. oke. You promise heaven cepat misery help and all love. Sing itu setelah gitu. Itu sampai selesai. Penumpang sebelah ini tetangga temannya dia dipikir aku bisa bahasa Inggris. Padahal saya udah ngomong bahwa hari ini saya pengen nyanyi, tolong dengarkan gitu. Pikir saya lancar. Di kampung juga gitu, Mbak. Oh, gitu. Iya, ada turis gitu, saya Oke, nyanyi, oke. jadi seolah-olah saya bisa, padahal Iya. insya Allah bisa. Wah, Mbak Budi ini luar biasa ya. Jadi semua profesi sudah ibaratnya sudah dimakan asam garamin gitu ya. Istilahnya seperti Iya, itu gitu ya. Dicoba semua profesi dan bahkan juga sudah expert di dalamnya tadi. Termasuk tadi yang unik, profesi driver online plus. Jadi sebagai seorang driver nggak cuma nyetir biasa, tapi juga bisa menghibur penumpang Iya, gitu ya. betul. Diajak ngevlog bareng, kasih istilahnya hiburan gitu ya, menghibur yang sedang sedih juga bisa jadi gembira lagi, smile and laugh tadi kan seperti itu ya. Nah, mungkin ada pesan-pesan nggak sih buat para driver online, teman-teman driver online yang di luar sana juga mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Mbah Budi gitu, ya. Mungkin untuk teman-teman Grab yang sudah senior ataupun junior, yang penting dalam bekerja ini harus punya rasa ikhlas, Oke. rendah hati, tidak congkak, tidak sombong, melayanin semua reader itu harus profesional banget, gitu. Seperti gitu. Jadi kalau memang mau memberi senyum, ya senyum yang benar-benar tulus. Jangan membedakan kamu itu labelnya apa, kerja kamu itu apa. Seperti halnya aku dokter, tapi mau nyupir, gitu ya. Iya. Ataupun saya penyanyi mau nyupir, itu enggak seperti itu. Saya tetap menjalankan, Tapi yang jelas juga saya enggak hanya pesan nama semua driver itu untuk berjiwa profesional dengan rendah hati. Tentunya kan dengan doa yang tulus bekerja itu. Kalau orang itu banyak mendoakan orang, insya Allah didoakan nama orang itu sendiri. Nah, kalau aku memberi saran nama semua teman ini, itu tadi selain rendah hati, selalu mendoakan orang yang terbaik. Kalau kita berdoa minta selamat, kita harus menyelamatkan kanan kiri dulu. Kita ingin diberi senyum banyak orang, harus rajin memberi senyum banyak orang. Jangan terus kita jaim, cuek aja gitu. Nah, ternyata ilmu yang paling keren itu tadi rendah hati. Rendah hati. Orang gitu yang ya. memusuhin kita malah ngajak berteman seperti itu. Kalau untuk
reader penumpang biasanya ada miss seperti gini Mbak, kasihan driver-driver yang lain itu sering disuspend gara-gara driver ini dengan konsentrasi selalu di depan, dia pulang udah diingatkan barangnya jangan tertinggal, ternyata ada barang tertinggal. Nah barang ini Mas hanya sebatas sendal gitu atau sepatunya anak kecil, itu kita nggak tahu, itu bisa disuspend 5 hari. Kita 5 hari itu tidak dikasih tahu, kerja gitu. Ya Allah kapan ngevlogku ini gitu, nggak dapat penumpang karena nggak dikasih tahu kalau kita itu disuspend. Karena ada salah satu reader yang sudah lapor bahwa sepatunya anaknya itu tertinggal. Jadi harusnya driver-driver lainnya juga menunjukkan kepedulian gitu ya. Itu kalau bisa mohon nama reader jangan telepon dulu ke pusat. Kenapa enggak nelpon nama readernya? Reader semua online itu tidak ada yang jahat. Maaf ini, kalau ada penjahat driver itu hanya oknum. Semua driver Surabaya itu santunnya audzubillah. Ya, santun banget sama semua reader. Contohnya dia akan melakukan hal-hal kriminal barang sedikit di bawah. Berarti dia menunjukkan kode etik tidak mau bekerja lagi dah. Dengan ringan mengambil seperti itu nggak ada. Jadi pesannya tadi harus selalu rendah hati gitu ya, ikhlas mendoakan orang lain ya seperti itu ya, dan mencintai profesi sebagai seorang driver. Oke, terima kasih untuk kehadirannya di Surabaya Now, Mbak Budi. Semoga apa yang kita obrolkan pada kesempatan kali ini juga memberikan banyak inspirasi gitu ya pada semua orang, pada pemirsa yang ada di rumah. Dan terima kasih juga untuk Pop Hotel Stasiun Kota sebagai fasilitator tempat. Dan demikian Surabaya Now untuk edisi kali ini. Saya Faryame, kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV. Terima kasih.